Halo Mam, selamat siang, salam sehat bagi kita semua, dan juga terima kasih telah mengunjungi Instagram Live Blended Time Music pada siang hari ini. Dan tentunya kembali lagi bersama saya Edwina Yonita yang akan mengarahkan acara pada siang hari ini. Dan tentunya sebelum acara dimulai, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah mengikuti kegiatan live streaming Instagram Blended Time Music. Dan tentunya saya sangat berharap bagi seluruh partisipan dapat mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir ya, karena acara ini sangat benar-benar membuat kita tahu bagaimana caranya memberikan makanan yang tepat bagi si kecil. Apalagi judulnya adalah cooking class. Baik, kita masih menunggu untuk partisipan yang datang untuk siang hari ini. Nah, ini udah mulai banyak nih, udah ada 23 partisipan. Nah, tentunya sebelum acara ini segera dimulai, saya menanyakan ini, ada yang tahu nggak sih kita mau bikin apa? Kalau ada yang tahu, tolong dijawab di komen kira-kira kita main tebak-tebakan dulu sebelum acara dimulai. Oke, kira-kira mau bikin apa nih, Mam? Ya, ini udah banyak yang join ternyata. Nah, tentu tema kita hari ini adalah cooking class, seru banget kan? Nah, kita juga dapat kedatangan chef yang benar-benar yang membuat kita tuh semakin bersemangat untuk membuat makanan si kecil. Tentunya ada Chef Degan. Silakan Chef Degan. Ya, silakan. Kita akan bertemu Chef Degan pada siang hari ini yang akan membantu kita untuk, nah, itu dia. Halo semuanya, apa kabar? Apa kabar Chef Degan? Sehat di sana? Alhamdulillah, alhamdulillah kabar baik ya. Sekarang harus di rumah aja ya, jadi masih belum kemana-mana. Jadi karena saya di rumah, saya punya banyak kegiatan dari segi masaknya. Memang tukang masak, jadi kegiatan di rumah memang masak jadinya. Dan saya bisa coba macam-macam dengan khususnya hari ini dengan produk susu, Blemil sama Blenuten ya. Nah ini saya ada 2 masakan yang sangat menarik untuk para si kecil-kecil ini ya. Dan sebelum acara dimulai nih Chef, saya akan memberitahukan untuk susunan acara kita hari ini. Yang pertama itu kita ada sesi masak-masakan ya Chef ya tentunya. Lalu yang kedua kita sambil masak sambil tanya jawab oleh partisipan, terutama moms nih yang banyak pertanyaannya. Dan yang ketiga yang ditunggu-tunggu yaitu kuis berhadiah nih Chef. Siap. Baik Chef, kita mau buat apa dulu nih Chef? Nah, hari ini saya ada 2 masakan. Yang pertama adalah milk rice pudding dan yang kedua adalah mashed potato dengan mixed vegetables ya. Tapi saya lebih prosesnya bikin mashed potato-nya aja ya, karena ini kan kita menggunakan Blemil hari ini untuk bikin mashed potato-nya ya. Nah, yang pertama saya akan bikin milk rice pudding. Nah, milk rice pudding ini sebetulnya sejenis dessert yang sebetulnya take it for granted ya. Jadi kalau ini sebenarnya kita nggak ketemu di restoran, nggak ketemu di rumah makan, karena itu sebetulnya sesuatu yang biasanya dibikin di rumah dan hampir forgotten gitu loh. Tapi kalau kita misalnya menyajikan ini, pasti semua orang suka gitu, apalagi anak kecil ya. Pertama kali anak kecil, kemudian orang tuanya juga gitu. Ini sedikit seperti kalau masakan Indonesia, misalnya bubur sumsum ya. Bubur sumsum di mana-mana sudah nggak ada, tapi kalau kita disajikan, kita seneng makan gitu loh. Nah, sama dengan milk rice pudding ini gitu loh ya. Oke, Chef. Nah, untuk ini saya sebetulnya menggunakan tidak banyak, cuman beras ya. Kita butuh beras, boleh pakai beras apa aja ya. Jadi coba lihat kamera satunya ya. Ini ada beras, ini kebetulan saya pakai beras Minten susu ya. Ini sebetulnya beras ini sangat bagus untuk bikin milk rice pudding karena apa? Dia lumayan starch-nya banyak ya. Nah, ini sebetulnya
beras ini juga suka dipakai untuk nasi Jepang gitu loh, ya nggak? Tapi seperti saya bilang bisa pakai beras apa aja. Kebetulan ini produk lokal, saya menggunakan ini aja dulu ya. Nah, utama kali kita siapkan susunya dulu juga. Nah, untuk itu saya udah sediakan air panas ya di sini. Air panasnya coba lihat di sini ada air panas. Ini airnya bukan panas, anget ya. Kemudian saya akan menambahkan beluten ya. Beluten ini Blenuten ini ada 4 sendok ya, takarannya ada di situ untuk 200 ml ya. Kemudian ini saya ada 200 ml 4 sendok ya. 8 sendok berarti 400 ml ya. Ini 400 ml 6 7 8 ya. Jadi jangan airnya nggak usah panas-panas banget, cukup anget ya. Kemudian ya cukup anget aja. Kemudian kita kocok ya. Kita kocok. Nah, bagusnya susu ini dia lumayan creamy ya kalau menurut saya. Jadi untuk kalau kita bikin misalnya puding, misalnya milk rice pudding khusus ini sangat cocok. Selain itu, ini ada rasa vanila. Ya. Ya, udah ini kita udah kocok. Kita sisihkan dulu. Nanti kita akan masukkan ke dalam pudingnya. Nah, ini sekarang kita berasnya ini kita cuci dulu ya. Ini penting ya. Coba ikut sama saya kameranya. Nih kita cuci dulu seperti kita cuci beras biasa ya. Ini penting supaya, karena ini starch-nya banyak, jadi supaya kita bisa menghilangkan starch-nya ya. Kalau terlalu banyak starch-nya, nanti terlalu lengket, kita nggak mau itu. Ya. Oh, itu mempengaruhi juga ya, Chef ya? Dari hasil kenapa? Itu mempengaruhi juga ya, Chef ya? Betul, nanti pengaruh di teksturnya nanti ya. Kalau kita terlalu banyak belum dicuci, terlalu banyak tepungnya. Nah, itu juga tergantung untuk yang nonton, itu tergantung berasnya juga ya. Jangan lupa ya, karena ini kebetulan saya pakai beras yang starch-nya banyak sekali, itu harus dicuci. Kalau mungkin pakai beras yang berbeda, bolehlah. Tapi saya rasa moms pada semua tahu kan tentang beras, tentang masak-masak nasi dan lain-lain ya. Oke. Ini saya bersihin 3 kali, 4 kali udah cukup lah. Udah kelihatan dia udah mulai bersih. Oke, kita buang airnya. Kemudian sip, kita balik lagi. Oke. Sekarang kita mulai ya. Saya nyalain api di sini ya. Kemudian saya masukin berasnya ke dalam pancinya, ya. Lalu saya menambahkan air ya. Ini air mineral. Ya, saya ada air di sini. Saya kasih air. Airnya sampai menutupin berasnya aja. Ya. Ini cukup. Oke. Nah, kita harus masak ini sampai nanti airnya hilang, ya. Ini kita harus, kalau masak ini kita harus memang harus ada di tempat, kita jangan kemana-mana ya. Saya sekarang kenapa? Biar biar nggak gosong ya itu ya, Chef? Ya, biar nggak gosong ya, karena ini harus sangat hati-hati kan. Nah, kita harus juga ngecek apinya, jangan terlalu besar. Saya kecilin apinya dulu sedikit ya. Nah, oke. Nah. Oke. Nah, lalu kita aduk sampai airnya hilang, baru kita masukin susunya dan gula, ya. Nah, itu nanti kita harus aduk juga sampai
sampai ini menjadi bubur istilahnya, ya, menjadi puding lah. Ya. Sementara ini, kalau ada pertanyaan silahkan boleh tanya. Ya. Ayo Mam, silakan kalau ada pertanyaan. Oh ini Chef, ada pertanyaan tadi. Ya. Berasnya ukurannya berapa Chef? Nah, ini pertanyaan yang bagus ini. Ini berasnya tadi ukurannya sekitar 150 gram, ya. Kemudian air yang saya menggunakan itu sekitar 200 ml air mineral yang buat dipakai untuk masak, ya. Kemudian gulanya itu sesuai selera. Kalau saya sih di sini saya menggunakan gulanya kurang lebih sama dengan berasnya. Jadi gulanya ini juga sekitar gulanya itu sekitar 15 gram, ya. 15 gram gula. Nah, itu sesuai selera masing-masing. Harus hati-hati karena susunya sudah agak manis, ya. Jadi nanti kalau kita tambahkan susu dengan gula, kita harus hati-hati. Kadang-kadang kalau orang ada juga yang nggak suka terlalu manis, sebetulnya susunya juga udah lumayan ya, lumayan manis sedikit ya. Tapi untuk anak-anak kadang-kadang dia senangnya suka lebih manis ya. Jadi saya tambahkan gula juga. Nah, ini kalau dilihat nih sekarang ini kan sedikit ya, tapi nanti ikan akan 2 kali lipat volumenya. Jadi ini nanti dan pas susunya masuk akan lumayan banyak nanti. Ya. Gitu, Chef. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Chef. Katanya ya, silahkan. Berasnya nggak usah direndam dulu biar cepat masaknya atau bagaimana, Chef? Dari Mom Rida Bali. Nah, ya itu boleh terserah ini. Kalau mau direndam juga boleh, tapi kalau ini tergantung berasnya juga ya. Kita mau pakai beras yang mana? Kan ada juga beras yang kalau ini cepat sekali masaknya. Kalau direndam itu bisa juga direndam supaya masaknya lebih cepat. Tapi saya lihatnya dari gini, Mbak. Kadang-kadang itu ada juga yang cara masaknya dia langsung tumis berasnya ini dengan mentega ya. Ada juga caranya. Tumis dengan mentega, kemudian langsung masukin susunya. Ya. Nah, kalau masukin susunya, kemudian masukin gulanya langsung dimasak, ya nggak? Nah, kalau menurut saya itu tergantung berasnya. Kadang-kadang berasnya ada beras yang lebih lama perlunya, ada beras yang lebih cepat, ya. Kalau untuk saya lebih baik dan itu juga tergantung susu yang mana yang kita pakai, ya. Karena ini kita pakai susu ini dia udah ada rasanya dan menurut saya yang saya sudah coba paling baik caranya begini, Mbak, ya. Dan itu kira-kira untuk pasnya itu bisa disesuaikan juga, Chef, untuk berapa lamanya sesuai keinginan kita juga. Ini sekitar kalau kita rebus dengan suhu segini sekitar 15 menit lah yang kita harus aduk ya. Ini sekarang ini airnya sudah hampir mau hilang nih kan. Nah itu juga tergantung ya, ada juga yang senengnya buburnya pudingnya seperti bubur sangat hancur, ada juga yang senengnya masih ada kernelnya ya. Tapi mateng, jelasnya tapi mateng ya. Nah ini sekarang ini airnya sudah mau hilang ya. Kemudian nanti saya masukin gulanya, kemudian saya masukin susunya. Nah ini juga ada pertanyaan lagi nih, Chef, dari Kilo Atmani, katanya berasnya bisa nggak diganti pakai tepung beras, Chef? Ya kalau pakai tepung beras jadinya mirip kayak bubur sumsum jadinya. bisa juga itu. Jadinya bubur sumsum. Nah itu cepat sekali kalau kayak gitu. Caranya kalau kita mau pakai tepung beras, saya barusan masukin gulanya ya. Masukin gulanya. Nah kalau kita mau pakai tepung beras, biasanya saran saya adalah tepung berasnya dicampur dulu sama air supaya nyatu. Kemudian kita rebus susunya. Pas susunya udah panas, campuran air dan tepung berasnya pelan-pelan dimasukin dan diaduk. Itu jadi nggak bergumbal ya. Dan kemudian masaknya cepat. Itu sistemnya mirip kayak kita bikin
bubur sumsum sebetulnya. Nah ini sekarang saya udah masukin gulanya ya. Sekarang saya masukin pelan-pelan, saya masukin susunya sedikit demi sedikit. Jangan semuanya langsung. Ini ya. Nah, ini nanti ada dua versi ya. Kalau seandainya kita masak ini ada versi panasnya dan juga ada versi dinginnya ya. Kalau versi panasnya adalah kita biasanya matengin dulu sampai pudingnya mateng, kemudian bisa dikasih misalnya cinnamon sugar ya, bubuk kayu manis sama gula sedikit, itu enak sekali dimakan, ya enggak? Kemudian kalau versi dinginnya biasanya saya bikin dulu sudah mateng, saya masukin ke gelas, kemudian saya masukin ke kulkas. Ya. Nanti besoknya atau kalau sudah dingin saya keluarin dari kulkas, baru saya menambahkan dengan garnish apa itu buah atau misalnya fruit coulis, maksudnya fruit puree gitu loh ya nggak? Khusus untuk anak-anak kan seneng kayak gitu ya. Nah saya ada nanti versinya di mana saya saya kemarin sudah bikin ya, saya masukin ke kulkas, terus nanti saya kasih lihat sedikit apa yang saya bikin misalnya yang versi dinginnya gitu loh ya. Nah, ini sekarang susunya ya. Silahkan. Nah, ini juga ada bunda dari saya 006 nih, Chef. Katanya itu boleh tambahkan buah atau coklat ya, Chef ya, untuk versi dinginnya mungkin. Boleh. Versinya tuh ada banyak, Mbak. Kita bisa pakai coklat, dikasih misalnya macam-macam buah. Jadi ada macam-macam boleh. Kalau memang untuk dewasa juga bisa pakai kopi misalnya ya. Jadi juga sangat menarik gitu loh, ya nggak? Apalagi untuk di era seperti ini cocok banget ya saya yang dingin-dingin untuk si kecil biar nggak bosen di rumah. Iya betul. Apalagi pas hujan-hujan gitu kan, Mbak. Itu kan sangat cocok banget kayak gini, Ana. Ya. Ada banyak versinya. Iya betul. Nah, ini pun kalau seandainya ada juga mungkin moms yang ingin misalnya menambahkan warna ya, tapi secara natural gitu loh, ya nggak? Bukan ya boleh lah pakai food color juga bisa lah, tapi kalau secara natural misalnya nanti kalau sudah mateng, sudah mau dingin ya, suhunya sudah suhu ruangan, kita bisa menambahkan misalnya puree stroberi atau puree mangga, atau sebelum kita masukin ke kulkas ya nggak? Nah itu nanti menambahkan warna juga yang sangat menarik dan kemudian itu bisa membuat seneng buat anak-anak. Jadi kita bisa bikin yang warna-warni misalnya ya nggak? Bisa juga gitu loh. Nah ini juga mulai kental ini Mbak. Nah ini saya tambahin susu lagi ya, karena sebenarnya berasnya belum mateng nih. Oh, dia teksturnya udah bisa ya. Ya, ini akan jadi lumayan banyak nih, bisa jadi setengah panci nanti kalau sudah mateng. Ya. Nah, ini kan sekarang bisa kita kecilin apinya, dia kan bisa sambil mendidih sendiri ya. Nah, saat ini saya menunjukkan yang saya bikin sudah kemarin ya. Ini puding yang saya bikin kemarin. Ya, habis itu saya akan garnish sedikit ya. Nih. Kemudian saya ada di sini. Ini puree saya punya. Ini puree peach yang saya bikin. Ya. Sebetulnya caranya gampang. Kalau mau pakai puree ya bisa pakai stroberi, bisa pakai mangga, pakai macam-macam. Kebetulan karena saya di rumah aja, jadi saya di lemari saya punya buah kaleng, khususnya peach ya. Nah saya blender aja, jadi saya dapat puree seperti ini, ya nggak? Dan kemudian saya kemarin kebetulan ke supermarket, saya ketemu nektarin yang sangat murah saat ini. Mungkin lagi musimnya ya, jadi ada jualan nektarin sangat murah.
Kemudian saya beli, nah saya menggunakan ini nanti sebagai garnish ya. Ini fruit puree-nya ini ya. Ini bisa dilihat ya. Ini sebenarnya cuman peach aja, saya blender sampai halus ya. Kemudian bisa disaring kalau kita mau atau enggak langsung aja ya. Kemudian ini nektarin saya akan potong. Dan ini ada yang menanyakan lagi, Chef, kalau untuk kandungan susunya apa tidak hilang bila dipanaskan dengan durasi selama itu? Kenapa Mbak? Bisa diulang? Untuk kandungan susunya, apakah dipanaskan seperti itu sudah hilang untuk kandungannya? Enggak juga sih. Iya. Karena kan kita sudah mengatur suhunya juga ya, Chef ya? Iya, ini kan memang bagusnya produk ini kan memang sangat fleksibel ya, bisa nggak cuman untuk minum begitu aja kan? Betul, Chef. Jadi kita bisa divariasikan juga, Mom, untuk makan. Apalagi ini cocok banget untuk anak-anak yang pilih-pilih makan. Kita bisa variasikan. Jadi sebetulnya susu ini sangat fleksibel ya. Iya. Oke, ini ya, ambil satu, misalnya. Nah, itu udah dicampurkan tuh, Mom. Betul sekali, Mom Jesslyn Jonathan. Kita harus pintar-pintar berkreasi, apalagi di situasi Nah, ini ya. Kalau seandainya ada buah lain ya, bisa juga kita menambahkan buah lain ya, misalnya pakai stroberi, atau pakai blueberry, atau pakai buah lokal seperti mangga, atau misalnya dragon fruit ya, juga bagus dragon fruit ya. Jadi sebetulnya ini nggak ada ininya, nggak ada batasnya ini. Iya. Oke, ini sudah kelihatan kan ini? Ya, kita harus nyicip juga, Mam, supaya kita tahu ini sudah matang atau belum. Kalau nyicip ini harus hati-hati, panas sekali soalnya. Belum, sedikit lagi. Aduh, saya jadi ngiri nih, Chef. Untung sudah nggak puasa, Mbak. Iya, tapi sayangnya kali ini. Kalau bikin cooking class saat puasa itu yang challenging, itu yang agak susah. Iya. Ada pertanyaan lagi? Nah, ini katanya bagus nih buat anak yang lagi GTM, karena kalau dikasih puding biasanya doyan. GTM itu mungkin dari moms untuk yang nggak doyan makan. Iya. Ini ya juga bisa sebetulnya kalau mau kulitnya dikupas juga bisa, tapi saya nggak terlalu suka kupas kulit khususnya di nektarin, di apel gitu, karena itu di kulitnya banyak nutrisinya gitu loh. Ya, ini cara lainnya juga kita nggak mesti ada macam-macam cara untuk membuat ini menarik ya. Kita bisa motong misalnya, bisa di cube. Bisa berkreasi sendiri lah ya, Chef ya. Betul. Supaya gampang makannya. Oh, ternyata GTM itu gerakan tutup mulut, Chef. Nah, ini sebetulnya kalau buah aslinya kadang-kadang itu kan sedikit agak asam ya, Mbak ya. Nah, khususnya kalau kita beli buah dari kaleng ya,
dia kan agak manis, karena ini kan sejenis kompot ya sebetulnya. Jadi pas kita bikin sausnya ini udah tidak usah ditambahkan gula lagi. Nah, kalau buah aslinya, misalnya buah freshnya, dia kan agak asem ya. Jadi agak cenderung asem dikit, asem manis. Jadi kalau dicampur dengan gini, jadi lumayan enak. Jadi ada unsur asemnya, tapi ada manisnya juga gitu loh. Jadi tercombine lah ya, Chef ya. Betul. Banyak rasa, variasi rasa tuh Bun. Betul. Nah ini kan sesuatu yang sebenarnya bisa juga dibuat. Aduh udah mau jadi lagi Chef. Bisa dikirim nggak ya ke rumah saya? Ini sudah ya. Jadi yang ini versi dinginnya gitu ya. Sama lagi versi dinginnya tuh kreativitasnya ya sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Jadi ini satu cara misalnya kalau ingin bikin sesuatu yang berbeda ya. Ini versi dinginnya. Nah kalau versi panasnya, kalau saya sendiri, saya lebih suka kalau simple saja, pakai cinnamon sugar atau gula kayu manis ya. Nah, kalau kita masak di dapur, ibu-ibu atau moms, jangan lupa selalu bersih-bersih. Iya. Yeah. Kebanyakan yang langsung tinggal ya Pak ya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan sih cuman mau ininya doang Chef, masakannya terlihat enak nih. Iya, pengen nyicip. Ya. Ini sudah kelihatan ya, tadi saya menambahkan susu ya. Nah, ini dari hasil 150 gram beras tadi. Coba ini setengah panci sudah jadinya ya. Menambahkan airnya sekitar 200 ml. Kemudian tambah susunya ini 400 ya. Jadi ini sudah lumayan banyak. Jadi sebetulnya ini bisa bikin untuk keluarga ini. Jadi dessert ini tidak hanya untuk anak-anak aja, tapi ini pasti semua anggota keluarga bakalan seneng ini. Karena semuanya pasti bakal doyan ya Chef ya. Bukan ini bakalan doyan ini. Nah, yang saya suka di sini Mbak, di Blenuten ini, dia ini ada rasa vanilanya gitu loh, ya nggak? Biasanya kalau kita bikin misalnya milk rice pudding, kita harus menambahkan vanila gitu loh. Betul. Ya nggak? Ini nggak usah, karena ini susunya sendiri sudah rasa vanila, jadi sangat praktis ini. Betul sekali, Chef. Ya. Nih, saya kasih susu lagi. Nah, ini saya ada saran juga ya. Mungkin untuk moms di rumah, kalau seandainya bikin milk rice pudding ini, kalau seandainya kita ingin yang versi dinginnya, jadi saat panasnya ini boleh ditambahkan susu supaya dia agak kelihatan agak cair gitu loh. Nah nanti pas dimasukin ke kulkas, pas dia beku tapi tidak terlalu keras, tidak terlalu beku gitu loh, karena dia agak cair gitu loh. Jadi pas kita nanti makan saat dingin, dia tidak terlalu kaku ya. Tapi kalau seandainya versi yang anget, ya memang pas saat anget dia memang sangat cair, kelihatannya cair ya nggak? Dia kan nanti pas lagi dingin baru dia mulai beku, ya nggak? Ya. Lagian juga dari untuk susu Blenuten dan Blended Kids juga tanpa gula juga udah enak Chef. Karena betul. Karena udah rasanya tuh udah pasti si kecil suka. Betul. Apalagi nah, tadi saya menambahkan gula sedikit ya, karena kadang-kadang kalau kita masukin berasnya, nanti gulanya manis susunya akan keserap sama berasnya itu ya. Jadi agak berkurang nanti, makanya saya menambahkan gula sedikit gitu loh. Kalau seandainya ini nanti gulanya mau dikurangin misalnya awalnya nggak mau dikasih gula pasir langsung, misalnya mau kasih misalnya gula merah atau gula Jawa misalnya, ya nggak? Boleh juga ya, itu belakangan dimasukin, itu boleh juga, itu sangat enak juga. Atau misalnya mau pakai madu, silahkan, ya nggak?
Yang penting sesuai variasi kita aja ya, Chef ya. Betul, betul. Ini semua sesuai selera masing-masing. Ini ada satu versi lagi, Mbak. Kalau seandainya, oh Chef, saya suka ini milk rice pudingnya, tapi saya ingin tambah pandan, bisa nggak? Bisa lah. Masukin aja langsung pandannya saat kita masak, ya nggak? Jadi kita ada aroma pandannya. Enak juga. Atau misalnya mau dikasih dikasih hal-hal yang lain gitu, itu boleh aja gitu loh, ya nggak? Ini udah jadi nih, Mbak. Oh, tuh, Mam. Ini udah jadi nih. Wah, ini komentarnya pada mau isi semua ini, Chef. Coba dilihat ini. Coba di kamera satunya, ini dilihat nih, ya. Wow. Nih. Sebetulnya ya mirip risotto ya kalau dipikir ya. Oh iya. Lihat nggak? Iya, mirip risotto kan? Ya. Cuman ini memang milk rice pudding. Nah, ini sebenarnya udah mateng, udah enak, jadi bagus. Dan saya masih punya susu sedikit nih, ya Mbak. Nah, ini kalau seandainya mau versinya dingin, saya akan nambah susunya ke sini. Ya, nggak apa-apa. Sudah saya matiin apinya. Ini saya matiin apinya. Udah mati. Ya. Terus saya kasih susu lagi, saya diemin. Nanti susunya pun keserap sama nasinya. Kemudian pas kita taruh di dalam gelas, kita dinginkan, baru masuk ke kulkas. Jangan lupa ya dinginkan dulu di ruang, baru masuk ke kulkas kalau sudah dingin. Ya, jangan langsung panas-panas masuk ke kulkas. Ya. Nah, ini kita bikin yang versi panasnya. Ini kan tadi versi dinginnya. Kita bikin versi panasnya. Versi panasnya sebetulnya hanya menggunakan cinnamon sugar aja ya. Kita masukin ini. Wah. Nah, sekarang gini Mbak, kalau di sini ya, kita bisa misalnya kasih kismis atasnya kalau mau. Ya. Kasih kacang juga boleh kalau mau. Ya. Kemudian kalau saya paling suka kasih ini cinnamon sugar. Ya. Pakai almond juga bisa ya Chef ya? Pakai almond juga bisa, sangat enak. Kalau nggak punya almond, pakai kacang kenari misalnya, ya. Enak juga. Nih, jadi kayak gini, Mbak. Nah, wah, ini anak-anak kecil senang makan ini. Nah, itu ada yang tanya, kenapa? Ada yang tanya, katanya itu bisa tahan berapa lama ya, Chef, kalau taruh di kulkas? Oh, kalau keadaan ketutup 2-3 hari bisa, Mbak. Oh. Tapi kulkasnya harus dingin, Mbak, ya. Kulkasnya harus dingin. Oke. Ini saya kasih versi satu lagi ini. Ya. Saya ada saya mau kasih versinya yang kreasi yang berbeda. Aduh, ada di kulkas ternyata ada gula merah. Bisa pakai gula merah ya. Bentar, saya ambil gula merah sebentar aja. Ini sebetulnya di luar rencana. Tapi saya mau menunjukkan bahwa kita bisa pakai gula merah juga ya. Ini ada gula merah ya. Sini coba dilihat ya, sini. Terus kita parutin pakai gula merah aja ya. Simple but tasty ya, Chef. Ya. Nah, kalau nggak mau pakai parutan, bisa pakai pisau, Mbak. Gini caranya. Itu lebih kasar, lebih kelihatannya gula merahnya lebih asik lagi. Gini. Ya, jadi kayak diparut gitu. Nih. Ini juga sangat enak. Ya. Coba ini ada berapa versi. Waduh. Rice pudding. Jadi pengen cepet-cepet
Bikin nih, Chef. Iya. Oke. Lalu sekarang waktunya kita bikin mashed potato-nya ya. Wih, kita bikin yang lebih banyak buat si kecil. Oke. Sekarang kita bikin mashed potato-nya. Untuk mashed potato, kita membutuhkan gelas potato ya. Kentangnya ini harus direbus dengan air garam. Ini saya sudah rebus, sudah mateng ya. Jadi pada saya nunggu itu nanti mateng. Jadi kentang dikupas, direbus dengan air garam sampai mateng ya. Jangan lupa harus pakai air garam, itu penting-penting sekali ya. Oke, kemudian kita buang airnya dulu. Oke, kita buang airnya, ya. Kemudian diamin aja dulu supaya uapnya hilang ya. Oke. Kemudian kelihatan kan kentangnya ini ya. Kemudian kita bikin susu. Dari saya ada air, saya panasin air. Ini tadi saya pakai tempat susu tadi yang Veluten, tapi sekarang saya ganti susunya, saya pakai Blemil karena Blemil yang kids ini tidak manis, ya. Oke, saya akan panasin airnya. Atau saya angetin airnya kan. Harus anget aja cukup. Kemudian kita kasih juga 8 takaran karena ini kurang lebih sama seperti tadi ya. Betul. Nah itu berarti seimbang ya Chef ya dengan makanan yang pertama ya Chef ya? Iya betul. Oke. Oke. Nah ini ada berapa versi kalau mau bisa dikasih mentega kalau mau, kalau nggak usah. Ini saya versinya tidak pakai mentega ya, karena mentega artinya itu lemak ya, jadi buat anak-anak jangan terlalu banyak. Susunya ada semua, nutrisinya ada di situ ya. Oke, sambil susunya hangat saya akan mash potato-nya ya. Caranya kita nge-mash potato-nya dengan alat ini nih ya. Bisa pakai ini, bisa pakai garpu kalau mau ya nggak. Tapi ini paling gampang lah, paling cepat begini ya. Nah, tadi saya sempat bilang kalau bikin mash potato, kalau kita rebus kentangnya harus pakai air garam ya. Kenapa Mbak harus pakai air garam? Karena kalau kita masak kentangnya dari air dingin dengan air garam, rasa asinnya akan masuk ke dalam kentangnya. Kalau kita masak kentang, tapi kita lupa kasih garam di airnya, nanti saat mateng, untuk menambahkan garam, akan sangat susah untuk masuk ke dalam kentangnya. Jadi rasanya selalu hambar. Biarpun kita kasih garam belakangan, selalu akan beda dengan kalau kita memberi garam dari awal di dalam airnya saat kita rebus. Ya, dan sangat penting mashed potato itu kita rebus kentang itu, kalau kita rebus kentang harus dari air dingin ya. Jadi kupas kentang, masukin air dingin, kasih garam, lalu kita rebus. Jadi jangan dari air panas, Mbak. Nah, mungkin sambil menunggu potato-nya, Chef. Kenapa? Iya, sambil menunggu. Pertanyaan? Mungkin Chef punya pertanyaan yang menarik untuk Mom? Boleh. Pertanyaan saya adalah, sebut susunya yang saya menggunakan untuk bikin milk rice pudding dan susu yang saya menggunakan untuk bikin mashed potato. Nah, silakan Bunda dijawab. Silakan dijawab.
Ya, karena bisa menjawab dapat payung golf menarik nih, Mam. Ayo, silakan. Akan mendapatkan payung golfnya. Nah, ini dari sebentar. Anomtris, Blenuten untuk rice pudding. Betul nggak? Ya. Betul. Terus? Siapa lagi nih? Blenut, sebentar ya, sedang saya lihat. Ada lagi Susilo-Watiani, Blenuten untuk rice pudding, dan Mospeto pakai Blenil kit. Betul. Ya. Betul. Ini betul. Kedua ini. Sebentar. Masih ingat nggak kenapa pakai Blenuten untuk bikin milk rice pudding? Tuh. Nah, ini maaf untuk Anomtris, karena menjawab Blenuten saja, Blenil kitnya tidak dijawab, maka untuk pemenangnya akan diberikan Mom Susilo-Watiani yang menjawabnya dengan benar dan juga cepat. Sip. Coba lihat ini, mashed potato-nya. Coba dilihat mashed potato-nya, Mbak. Wow. Ini ya. Oke. Kemudian, saya kasih susunya sedikit ya. Susu hangat ya. Terus kita campur pelan-pelan. Nih. Kalau kita campur kasih susu, dia tambah mulus, dia tambah halus, dia tambah fluffy. Coba dilihat, lihat nggak ini? Wah, terlihat ya. Wah, kelihatan? Iya, kelihatan ya. Ya, sekarang saya tambah dikit lagi. Nah, ini sebetulnya bisa dikasih butter, tapi susu ini udah banyak nutrisinya. Kita nggak usah tambah butter. Kalau boleh, kalau mau boleh ditambah misalnya garam. Tapi karena kentangnya tadi saya sudah memberi garam, ya, jadi ini sudah cukup asin. Nah, ini sangat-sangat lembut banget ya, Chef ya? Sangat lembut ya. Oke. Siap. Nih, sekarang ini cara bikin mashed potato gampang sekali, sudah jadi nih, coba. Oh, cepat dan juga lezat ya, Chef ya? Cepat. Kemudian kita presentasi sekarang. Nah. Saya sudah mempersiapkan beberapa sayuran ya. Ini saya punya kacang polong. Saya punya jagung. Saya punya brokoli. Lalu saya punya tomat. Ya. Kemudian kita akan bikin mashed potato untuk kecil. Ya. Wah, itu cepat, lezat, dan juga nutrisinya banyak sekali ya, Chef ya? Apalagi betul. Di dalamnya. Betul. Oke. Kita bikin buat si kecil ya. Wah, ini cocok banget nih, Mam. Untuk divariasiin, mau di model-modelnya juga bisa ya, Chef ya? Untuk iya, betul. Variasi si kecil biar lahapnya. Untuk membuat si kecil nggak bosen kan? Kemudian kita kasih kacang polong. Ya, kita kasih brokoli. Ini brokolinya saya tadi blanch ya, rebus. Kemudian saya kasih mentega butter sedikit ya. Kalau seandainya anak-anak sudah bisa makan misalnya bawang bombay, boleh juga ditumis bawang bombay terus dikasih, boleh juga kalau mau. Pakai keju juga bisa ya, Chef ya?
Iya. Ini ya. Untuk anak-anak tuh sangat penting bawa banyak warna gitu ya. Kalau kita pakai banyak warna, jadi mereka sangat terpancing untuk makan sesuatu yang sehat. Lebih colorful, lebih menantang, lebih lahap mereka makannya, Chef ya? Betul. Kalau seandainya ini cuma versi saya aja, Mbak ya, buat anak-anak ini ya. Jadi buat kalau saya mau bikin mereka tertarik dengan masakan ini ya. Jadi ini sangat simple ya. Kalau seandainya inginnya ini pakai sayuran yang lain, boleh juga ya. Misalnya ini bisa dilihat. Wow. Ya. Nah ini seandainya kalau menggunakan sayuran yang lain juga bisa. Misalnya kalau kita ingin pakai wortel, kalau kita ingin misalnya menggunakan nggak tahu brokoli sudah ada, cauliflower misalnya ya, bloomkohl misalnya, atau misalnya buncis ya nggak, macam-macam ada. Mau pakai juga misalnya labu siam boleh, nggak ada batasnya, monggo silahkan apa saja ya. Ini juga sangat sehat karena ini sangat simpel buatnya ya. Dan sebetulnya satu lagi Mbak, ini tidak ada pengawet dan tidak ada MSG ya. Betul sekali. Nah, itu yang paling penting kayak. Ini udah sangat cepat, lezat, dan juga si kecil pastinya membutuhkan nutrisi yang di dalam hidangannya ya, Chef ya? Betul. Nah, tadi kan lihat kenapa kita bisa cepat dengan mashed potato, karena kentangnya saya sudah masak ya. Jadi untuk masak kentang sekitar butuh 25 menit ya. Jadi sebenarnya kentangnya masak saat saya tadi bikin milk rice puddingnya itu ya. Betul. Jadi kalau kita prepare-nya benar, itu bisa cepat selesai ya. Nah ini saya mau umumin pemenang yang tadi bisa menjawab pertanyaan Chef. Di sini ada Mom Susilowatiani, lalu yang kedua ada Fea 006, yang ketiga ada Adeliani. Nah ini pemenangnya Chef. Selamat ya. Dipraktekin jangan lupa ya Poms ya. Coba dicoba di rumah resep-resepnya ya. Ini saya display lagi di sini, coba dikasih lihat lagi ya. Ini tadi ada milk rice pudding dengan versi macam-macam, dasarnya sama satu, tapi versinya bisa macam-macam. Kemudian mashed potato simple dengan 4 bahan, air, kentang, garam, kemudian susu ya. Play Milk Kids. Jadi. Oke, Chef. Kira-kira nih saya ada informasi penting nih, Chef. Untuk minggu depan ada cooking challenge nih, Chef. Untuk para asik. Nah, cooking challenge-nya itu dari periode 13 Juli sampai 26 Juli nih, Chef. 13 Juli sampai 26 Juli. Betul, Chef. Asik. Nah, nantinya untuk di syarat ketentuannya, yang pertama nih, Mam, kita harus follow Instagram Blended Blend Meal Kit. Lalu yang kedua ada durasi video maksimal 60 detik. Yang ketiga ada dalam video harus terlihat produk Blended Blend Meal Kit. Yang keempat ada posting di feed Instagram serta tag dengan mention Blended Blend Meal Kit, gunakan caption menarik dan juga hashtag Cooking Challenge Blended Blend Meal Kit. Nah, jadi untuk detail informasinya akan segera kami update ya Mams ya, untuk Mams bisa lihat dari syarat dan ketentuannya ya Mams ya. Oke. Asik. Nah, seperti itu kira-kira Chef. Dan waktu kita udah nggak cukup sih sepertinya. Udah nggak terasa kita main masak-masakan udah jam segini. Cepat sekali ya. Ya, tentunya ini sangat bermanfaat sekali bagi si kecil dan juga Mams. Apalagi si kecil yang pilih-pilih makan, yang susah makan, cocok sekali ya Chef ya. Iya, untuk betul. Diaplikasikan. Nah, kiranya dan ternyata memang ini
ada banyak variasinya ya dengan susu ini. Kita bisa bikin macam-macam, tidak cuma untuk minum aja, tapi seperti tadi lihat bisa bikin juga untuk masakan dan buat dessert misalnya, ya nggak? Yang simple, menarik untuk anak-anak dan juga untuk dewasa sebetulnya. Iya, karena ini bukan berpatokan untuk anak kecil saja ya, Chef ya. Orang dewasa juga Betul. bisa pastinya. Betul. Nah, Oke. Baik, kiranya itu saja, Chef. Dan terima kasih untuk seluruh partisipan yang telah mengikuti kegiatan acara Instagram Live Planet and Milk Kids di sesi cooking class kita ya, Chef, ya, pada hari ini. Dan semoga terima kasih, Moms. Selanjutnya di acara selanjutnya. Terima kasih, Moms. Terima kasih, Moms. Mari, Bye. Bye-bye.